Baik lagi di channel Vincent Raditya. Kali ini di depan gue ada sebuah motor Honda Supra X GTR Nismo Turismo Gran Turismo Sportivo Ultimo Antimo Maximo. Ya itulah pokoknya lah. Intinya nih Honda Supra GTR 150 yang keluaran terbaru atau yang ini produksi 2021. Sebelumnya mohon maaf banget kalau ada kotor di sini. Mohon maaf banget ya karena Bogor lagi masuk ke musim penghujan. Kita pertama dari bagian kepala atau bagian batok. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk di bagian dalamnya ini ada semacam motif smoke gitu. Ini dari bawaannya, sehingga kesannya lebih garang. Lalu turun ke bawah dikit, di sini ada lampu sen masih halogen. Lalu juga ada lampu senja di sini masih halogen juga. Turun ke bagian bawah, di sini ada spakbornya. Dia spakbornya itu nempel ke bagian bottom shock. Lalu dia sampai ke belakang situ spakbornya, sehingga lebih menahan cipratan. Walaupun gak nahan-nahan banget sih, karena di bagian sini juga tetap kotor-kotor juga tuh di bagian sini. Tetap kotor juga. Dia sudah menggunakan pengereman model disc brake. Untuk kaliper masih single piston atau pistonnya masih satu. Untuk ukuran ban depan menggunakan ukuran 90/80 ring 17. Kita geser ke bagian belakang. Untuk mode knalpotnya itu full system. Sudah ada cover mufflernya juga, panjang dari bawah sini sampai ke atas. Untuk footstepnya dia menggunakan model terpisah. Ini mengingatkan gue dengan footstep Honda Sonic atau Honda CB. Ada tabung minyak rem di sini. Lalu footstep depan juga sama, ini seperti modelnya punya Honda Sonic. By the way, ini basis engine-nya itu K56 engine atau K klotok-klotok, atau K yang 5-6 bulan pasti mesinnya pasti kotok-kotok. Kalau ada yang nggak kotok-kotok, coba komen di bawah. Pengereman belakang juga menggunakan model cakram disc brake, tapi masih single piston. Untuk ukuran bannya dia 120/70 ring 17. Swing arm masih model kerajaan Sriwijaya, jadi masih jadul banget. Untuk gear setnya ini yang belakang menggunakan ukuran 44. Yang depan gue kurang tahu deh, kayaknya ukuran kalau nggak 14, 15 deh. Dan sudah pasti rantainya bunyi dari zaman kerajaan Majapahit. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh pasti bunyi terus. Ya mungkin ini menjadi ciri khas dari sebuah motor AHM, di mana rantainya pasti berisik, atau menjadi ciri khas bahwa kalau nggak berisik berarti motornya bukan Honda. Mode stop lampnya gue nggak ngerti ini maksudnya modelnya gimana. V enggak, U juga enggak. Tapi ya ini mode stop lamp yang terbaru dari Honda Supra GTR. Yang dimana kalau mode sebelumnya itu mode 3-in-1, di sini modelnya terpisah. Ini ada lampu sen yang sebelah kanan. Lampu sennya masih menggunakan halogen. Yang sebelah kiri nggak ada karena ownernya habis mengalami crash. Kita buka bagasinya yuk. By the way, buat buka bagasinya di tengah ya, tengah sebelah kiri atau dekat footstep. Oke, jadi ini penampakan dari bagasinya. Oke, ini ada box filter, ada fuel pump, di sini ada tangki. Lalu kapasitas tangkinya itu kalau nggak salah 4,5 liter. Lalu ada toolkit di bawah sini. Udah kecil banget bagasinya. Bisa dibilang ini bukan bagasi ya, karena yang nggak bisa naruh apa-apa kecuali toolkit. Kita ke bagian cockpit atau ke bagian dashboard. Di sini ada motif-motif fake carbon, model spionnya seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada tombol start engine, ada lampu dekat, lampu jauh, ada tombol klakson, dan tombol sen di bawahnya. Motor ini sudah menempuh 1027,4 km, jadi terbilang masih baru banget. Untuk model speedometernya ini mirip-mirip dengan model adiknya, yaitu Honda Sonic. Kakaknya itu Honda Sonic. Sebelah kiri ada indikator bensin, ada tengahnya ada indikator RPM, ini indikator speed, ini indikator gigi. Dan nggak ada tombol apapun ya, sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan nggak ada, sama sekali nggak ada tombol apa-apa. Ya, ini sudah menggunakan SKS atau secure key shutternya yang model yang ketika kita kunci stang, dia akan langsung menutup. Oke, ini ketika kontak on, ada dua lampu senja di bawah menyala, sebelah kiri dan sebelah kanan. Masih menggunakan lampu halogen, dan ini posisi lampu belakang ketika kontak menyala. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Untuk bunyi starternya agak lebih berisik dibandingkan dengan Honda Sonic. Dia agak wek gitu, agak-agak berisik lah pokoknya lah. Dan ini posisi ketika mesin menyala. Ini posisi lampu dekat. Ini lampu jauh. Kita coba tes klaksonnya. Oke, standar suara klaksonnya. Kita coba geber dikit. Ciri khas suara mesin dari K56 agak-agak kasar menurut gua. Dan ini akan dibantu oleh Adeni Moto RC selaku owner sudah yang 5 tahun lebih menggunakan motor Sonic dengan basis engine yang sama. Sudah terdengar bunyi ini belum? Kotok-kotok.
Belum ada sih. Belum ada ya? Ini baru banget saya. Oh iya, masih baru banget ya, tunggu 5-6 bulan lah paling cepat. Yang lama setahun lah, ntar gue bunyi kok. Oke, langsung aja kita tes drive tipis-tipis motor Supra GTR 2021 warna hitam. A few moments later. Oke teman-teman, sebelum gue tes drive, kita tes duduk dulu ya. Tinggi gue 174 cm dan kaki kanan gue bisa menapak sempurna, begitu juga dengan kaki kiri. Sorry. Lama nggak bawa motor kopling, maaf. Oke. Sebelumnya sorry ya, tadi gua geber teman-teman. Nah, aku cuma pengen tahu aja dia limiternya di berapa. Jadi ternyata limiter dari Supra GTR ini di RPM 10.500. Oke teman-teman, impresi yang gua rasakan dari pertama kali mengendarai Honda Supra GTR adalah bandingannya cukup empuk, baik yang depan ataupun yang belakang. Bisa gue bilang bandingannya sedikit lebih manusiawi dibandingkan dengan Honda Sonic. Kalau Honda Sonic kan cukup keras ya bandingannya. Ini bisa dibilang cukup empuk. Walaupun memang tidak seempuk let's say Honda CB150R yang versi terbaru. Karena kan kalau CB yang terbaru kan dia sudah menganut SFFBP. Lalu untuk koplingnya bisa dibilang ini cukup empuk. Dan mungkin ini juga menjadi ciri khas dari motor Honda ya. Aku pernah cobain Honda CB150R yang old, lalu yang new, yang gen kedua, lalu yang terakhir yang gen keempat. Gue juga pernah cobain Honda CBR yang generasi ketiga, yang sudah LED yang pertama kali. Lalu gue juga sudah pernah nyobain Honda Sonic dan Honda Verza. Dan itu rata-rata dari semua motor tadi koplingnya pasti empuk, walaupun memang tidak seempuk kopling Honda Tiger yang pernah gue review beberapa video sebelumnya. Kalau kopling Honda Tiger tuh agak-agak gimana ya, itu malah bisa gue bilang terlalu empuk, karena gue cuma pakai 2 jari juga udah bisa tekan kopling gitu. Kalau ini harus agak 3 jari, ada effort sedikit lebih. Untuk riding posisinya cukup ergonomis, karena basicnya sebenarnya motor ini kan adalah Honda bebek. Bahkan untuk posisi kaki gue aja ini bisa dibilang cukup tegak, atau bisa dibilang hampir 90 derajat, tidak yang terlalu menekuk ke dalam. Untuk radius putarnya kecil teman-teman ya. Oh ya wajar lah, namanya juga motor bebek. Motor bebek dikasih kopling ya begini, kecil radius putarnya. Untuk dari segi torsi, menurut gua ini torsinya di urutan ketiga teman-teman. Untuk line up di keluaran tahun 2021 ya, dan khusus motor Honda. Yang tarikan yang torsi paling jambak tetap adalah Honda Sonic, itu tetap paling jambak. Lalu yang kedua itu Honda CB yang terbaru yang generasi keempat, dan ini yang generasi ketiga. Jadi sebenarnya masih jambak tapi agak lebih lembut lah, tidak terlalu jambak-jambak banget. Dan seperti biasa di kota Bogor hari Sabtu jam 12 siang macet. Indahnya kota kelahiran saya. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi gue ada benefit, gue bisa filtering. Masih bisa lewat. Untuk filtering masih cukup enak teman-teman, karena memang basicnya sekali lagi ini adalah motor bebek, sehingga untuk filtering ganggu seperti ini masih cukup nyaman dan masih cukup enak. Bisa dibilang masih cukup mudah. Oke, sekarang gua akan sharing beberapa kesimpulan. Yang pertama, Honda Supra GTR ini adalah upaya dari Astra Honda Motor untuk mengcounter dari kompetitornya, yaitu Yamaha Jupiter MS King. Yang kedua, apakah motor ini worth it untuk dibeli? Ya, worth it jika teman-teman masih senang menggunakan motor bebek, namun merasa dengan cc 125 itu kurang. Ini adalah salah satu opsi buat teman-teman, karena setahu gue motor dengan kapasitas 150 cc menggunakan basis motor bebek itu cuma 2, Honda Supra GTR dan Yamaha Jupiter MS King. Tapi saran dari gue, teman-teman test ride kedua motor tersebut. Teman-teman test ride Honda Supra GTR, lalu teman-teman juga test ride Yamaha Jupiter MS King. Tujuannya agar teman-teman bisa merasakan sendiri, oh kayaknya gue lebih enak pakai motor Supra GTR nih, atau sebaliknya, kayaknya gue lebih enak pakai motor Yamaha Jupiter MS King nih, sehingga teman-teman bisa menentukan apa motor yang cocok buat teman-teman. Poin yang ketiga yang gue rasakan adalah vibrasi engine-nya cukup berasa, terutama di bagian kaki, stang, dan di pantat. Vibrasi engine-nya cukup berasa ketika di RPM 6000 ke atas teman-teman, karena posisi engine cukup dekat dengan posisi jok, dan di bagian bandul stangnya ini juga ini masih bahan plastik, bukan bahan yang besi atau yang ada pemberatnya. Lalu untuk di bagian kaki, karena pijakan kakinya ini agak ke depan, karena posisi pijakan kaki dan mesin itu cukup dekat, sehingga wajar kalau getarannya cukup berasa di bagian kaki. Kalau di bagian pantat, nah ini gua agak bingung nih, kenapa getarannya sampai berasa ke pantat. Mungkin karena tangan dan kaki sudah berasa getarannya, merembetnya ke pantat. Bisa jadi. Kalau ada salah, tolong koreksi di bawah, oke? Selain getaran mesin cukup berasa,
Joknya cukup tipis teman-teman, bahkan bisa dibilang ini joknya tipis banget. Ini jok dari zaman kerajaan Majapahit apa kerajaan Sriwijaya, aku juga kurang ngerti. Yang jelas jok keras ini sudah menjadi ciri khas dari motor Honda. Untungnya saja bantingan suspensinya cukup empuk. Kalau suspensinya keras juga, buset. Ini yang naik di sini langsung pada ambeien kali ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika dalam video ini gue ada salah penyampaian kata. Sampai jumpa di video berikutnya dan gue pamit undur diri. Bye bye.